dan tiba saatnya untuk kita ganti LCD-nya dengan LCD yang baru. Namun sebelumnya kita matikan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol power ini beberapa detik sampai semua lampu indikator dan LCD-nya mati seperti ini teman-teman. Agar lebih safety, sebaiknya teman-teman saat mengganti layar LCD itu bongkar terlebih dahulu laptopnya untuk dilepaskan dulu baterainya atau konektor baterainya ya. Untuk seri ini sendiri, ini serinya UM425UAZ ya. Baut pada laptop ini menggunakan baut bintang teman-teman ya, jadi harus siapkan juga obeng bintangnya. Jadi teman-teman sebelum membongkar laptop, siapkan saja obeng yang lengkap ya, karena ada obeng yang satu paket. Nah, di sini ada 4 baut di bagian bawah, satu baris ini. Saya sudah melepaskan keempat baut di bagian bawah sini dan kedua baut di samping kanan dan samping kiri. Lalu di sini sudah terlepas juga, tinggal terakhir bagian ini. Nah, tutorial membongkar laptop Asus ini teman-teman bisa juga digunakan untuk teman-teman yang sedang mencari video tutorial mengupgrade laptop. Karena untuk upgrade laptop ini juga tentunya teman-teman kan harus membongkar laptopnya terlebih dahulu. Nanti kita akan cek apakah laptop ini bisa di-upgrade atau tidak bagi teman-teman yang mau mengupgrade laptop ini. Nah, berikutnya teman-teman kita lepaskan casingnya. Di sini kan ada casing bagian atas dan bawah ya. Nah, di sini ada sambungannya. Sambungan ini teman-teman kita akan lepaskan, kita akan pisahkan menggunakan obeng min. Obeng min atau benda apapun yang seperti ini ya, lancip. Untuk membukanya teman-teman tinggal angkat saja. Ini bisa didorong ya, karena ini mungkin sebelumnya pernah dibongkar, jadi ini agak menganga sedikit. Namun buat laptop yang belum pernah dibongkar sama sekali, ini tinggal didorong saja pelan-pelan menggunakan obeng min seperti ini. Lalu kita angkat. Seperti ini ya, berputar. Oh sorry, di sini ada satu baut juga teman-teman yang belum terbuka ya. Oke, kita lanjutkan. Dan ini tinggal diputar saja teman-teman. Kita buka secara berkeliling. Kalau laptop yang pernah dibongkar itu membukanya agak mudah teman-teman ya, tidak sekeras laptop yang belum pernah dibongkar sama sekali. Nah, ini tinggal diangkat dan inilah bagian dalamnya. Perhatikan di sini debunya sudah parah sekali ya. Bagi teman-teman yang mau upgrade laptop ini, kita akan simak apakah bisa kita upgrade. Untuk RAM-nya sendiri teman-teman, di sini tidak ada slot RAM tambahan ya, karena RAM-nya sudah on board atau sudah menyatu dengan motherboardnya. Dan adapun SSD-nya ini bisa di-upgrade atau bisa diganti ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya sebelum membongkar LCD-nya agar lebih safety untuk menghindari trouble seperti short atau korsleting pada bagian motherboard. Kita akan lepaskan dulu konektor chargernya. Oh sorry, maksud saya adalah konektor baterainya. Ini sudah terlepas teman-teman ya. Jadi di sini SSD-nya ya, lalu bagian yang ini untuk WiFi card.
Jadi ini sebetulnya SSD-nya menggunakan yang pendek ya, bukan yang panjang. Oke, nanti ini bisa dibongkar terlebih dahulu jika teman-teman mau mengupgrade laptopnya. Jadi sebelum membeli SSD, pastikan dulu untuk membongkar bracket ini ya, atau cover SSD ini, untuk melihat ukuran SSD pada laptop ini, karena ini tidak menggunakan SSD yang panjang. Berikutnya kita tutup dulu teman-teman. Sekarang kita ke tahapan untuk membongkar LCD-nya. Ini kita akan berdirikan, akan posisikan seperti semula saat kita nyalakan tadi, untuk kita lepaskan penutup LCD-nya atau list LCD-nya. Ini bagian atasnya sama, tahapannya seperti tadi atau caranya sama ya. Saat kita melepaskan bodinya, saat membongkar bodi laptopnya, untuk membongkar penutup LCD atau listnya, sama seperti tadi ya, kita congkel menggunakan obeng min ini. Nah, jika sudah terbuka, ini tinggal berputar lagi sampai kalian pusing. Tinggal dibuka saja teman-teman ya. Ini karena LCD-nya sudah patah, jadi kalau saya sih nggak terlalu begitu pelan-pelan. Maksudnya karena udah patah, jadi ya agak dipercepat juga nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan LCD-nya masih normal ya. Tinggal ditarik-tarik saja teman-teman. Karena biasanya kalau LCD bawaannya itu menggunakan perekat teman-teman ya. Tuh ada lemnya, jadi kita buka saja lemnya. Kalau nggak didorong dia masih kuat banget ini. Ini tinggal diangkat saja. Untuk membuka list ini atau penutup LCD ini, kita buka dulu cover bagian bawah yang tadi teman-teman ya. Nah yang ini, karena bisa jadi dia nyangkut ke bagian cover LED, ke bagian cover bawah bodi laptopnya. Nah ini kita buka dulu. Bagian bawahnya kita harus buka juga ya. Nah seperti ini. Lalu kita ke bagian bawah ini teman-teman, ini kita buka juga karena ini biasanya masih mengunci. Lalu kita tarik saja. Karena ini lemnya sampai ke bawah-bawah, jadi kita harus melepaskan semua lem bagian bawah juga teman-teman, karena kalau kita tarik paksa ini masih sangat kuat menempelnya lem. Cuman hati-hati ya teman-teman, karena di dekat sini ada fleksibel ya, atau konektor LED ke motherboardnya di bagian sini ya. Jadi pelan-pelan saja agar tidak putus konektornya. Wow, ini ekstra sekali ya lemnya, banyak banget. Biasanya
Pada LED umumnya itu tidak sekuat ini, lemnya itu sampai ke bawah-bawah ini. Memang agak harus agak kenceng ya menariknya teman-teman. Kalau cuman pelan-pelan doang dia nggak mau keambil tuh. Ini saking kuatnya dia, makanya tadi susah banget saat diambilnya atau saat ditariknya. Namun pada umumnya untuk melepaskan list bagian depan ini tidak sekeras ini ya. Di sini ini lebih kuat memang lemnya, sama tadi ada bagian seperti bukan lem ya, bahan plastik seperti ini. Jadi ini harus kita putuskan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan melepaskan lemnya. Untuk LED yang slim seperti ini yang tidak dilengkapi baut di bagian penutup LED-nya, biasanya teman-teman ini dilengkapi dengan lem perekat di bagian kanan dan kiri. Jika teman-teman perhatikan di sini ada hitam ya, ini lem, jadi seperti karet, dan di sini juga ada. Nanti kita akan tarik kedua karet ini. Ini kita congkel menggunakan obeng yang tadi ya. Nah ini teman-teman ya, tuh sudah ketarik. Dan ini ditarik saja teman-teman sampai semua karet perekat ini terangkat. Sudah, jadi ini sudah bisa diangkat ya. Kita ke bagian yang kiri sekarang. Kita congkel dulu menggunakan obeng min. Bisa juga menggunakan pinset ya kalau teman-teman punya. Sudah terbuka. Ini dia gulungan lem perekatnya seperti karet. Dan kalau sudah kita lepaskan karetnya, maka LCD-nya pun akan terlepaskan dengan begitu mudah. Lalu kita akan lepaskan konektor LED-nya atau kabel fleksibelnya ya. Di sini ada penutup, kita buka. Kalau LCD-nya masih bagus teman-teman, ini harap hati-hati ya mengangkatnya, itu jangan terlalu kencang, nanti khawatir retak. Ini karena sudah rusak, jadi tidak masalah. Ini kita ambil konektornya. Ini ada juga yang harus dicongkel teman-teman. Ini penutupnya kita angkat. Nah, lalu kita tarik dan sudah terlepas LCD-nya. Nah, buat teman-teman yang mau melihat seri LCD-nya, LCD pada laptop ini menggunakan seri ini teman-teman, N14 HCE strip N2 EN2 ya. Ini LCD-nya, seri LCD-nya. Jadi teman-teman jika mau mengganti LCD laptop ini bisa menggunakan seri ini sebagai patokan saat membeli LCD. Dan ini sebetulnya bisa didiskusikan juga ya dengan seller LCD-nya. Dan saya sudah membeli LCD-nya dan kita unboxing teman-teman. Oh, ini bukan ini Lenovo. Ini dia LED-nya.
Oke teman-teman, kita baru saja unboxing LCD nya dan saatnya kita pasangkan terlebih dahulu untuk kita tes sebelum nanti kita rakit kembali. Kita hubungkan konektornya. Ini dipastikan harus terpasang dengan rapih ya teman-teman, jangan sampai bengkok, dikhawatirkan nanti malah tidak nyala atau bahkan terjadi korsleting. Kita coba pasangkan, dan di sini tadi konektornya masih terlepas. Kita nyalakan dulu, kita pasangkan dulu konektor baterainya. Ya, tinggal dirakit seperti semula. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jika kalian memiliki pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar dan mari kita diskusikan.